Ratu Marie de' Medici, istri Raja Henry keempat dan ibu dari Raja Louis ke-13. Setelah kematian suaminya, dia menjadi pemangku tahta selama pemerintahan putranya yang masih di bawah umur. Marie de' Medici adalah seorang wanita bangsawan yang lahir pada tanggal 26 April tahun 1575 di Firenze, Italia. Dia merupakan anggota dari keluarga Medici, yang merupakan salah satu keluarga bangsawan paling terkenal dan berpengaruh di Italia pada saat itu. Keluarga Medici berasal dari Firenze, Italia. Mereka adalah keluarga bangsawan yang sangat kaya dan berpengaruh di Eropa selama abad pertengahan dan Renaissance. Keluarga ini dikenal sebagai pelindung seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta mendukung seniman dan ilmuwan terkenal seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Galileo Galilei. Selain itu, keluarga Medici juga memainkan peran penting dalam pemerintahan Firenze dan berhasil mendirikan dinasti kekuasaan mereka sendiri di kota tersebut. Pada tahun 1600, Marie de' Medici menikahi Raja Henry keempat dari Prancis. Pernikahan ini merupakan bagian dari perjanjian politik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara keluarga Medici, yang berasal dari Firenze, Italia, dan Wangsa Valois, wangsa kerajaan Prancis pada saat itu. Pada saat itu, Prancis merupakan salah satu kekuatan terbesar di Eropa, sementara keluarga Medici adalah keluarga bangsawan yang berpengaruh di Italia. Untuk memperkuat posisi politik dan mengamankan aliansi dengan Prancis, keluarga Medici sepakat untuk menikahkan Marie de' Medici dengan Raja Henry keempat. Salah satu alasan pernikahan ini sangat penting adalah untuk mengakhiri perang agama di Prancis yang telah berkecamuk selama beberapa dekade antara umat Katolik dan Protestan. Raja Henry keempat adalah seorang penguasa Protestan yang memerintah di tengah-tengah mayoritas Katolik, dan pernikahannya dengan Marie yang Katolik dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua agama tersebut. Pernikahan antara Marie de' Medici dan Raja Henry keempat dipandang sebagai perjanjian politik yang menggabungkan dua kekuatan berpengaruh, yaitu keluarga Medici dan Wangsa Valois, untuk saling mendukung dan memperkuat kedudukan mereka di kancah politik Eropa. Pernikahan ini juga memiliki implikasi dinasti yang penting. Marie de' Medici menjadi Ratu Prancis, dan sebagai istri raja, dia berperan dalam menghasilkan penerus tahta. Putra mereka, Louis ke-13, kelak menggantikan ayahnya sebagai raja dan melanjutkan dinasti Bourbon di Prancis. Setelah kematian suaminya, Raja Henry keempat pada tahun 1610 akibat pembunuhan, putra mereka yang masih di bawah umur, Raja Louis ke-13, menggantikannya sebagai Raja Prancis. Karena Louis masih terlalu muda untuk memerintah sendiri, ibunya, Ratu Marie de' Medici, mengambil peran sebagai pemangku tahta dan memerintah atas nama putranya. Sebagai pemangku tahta, Marie de' Medici bertindak sebagai wali untuk Raja Louis ke-13, yang saat itu masih sangat muda. Dia memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus pemerintahan dan mengambil keputusan atas nama putranya. Meskipun dia memiliki kedudukan tinggi, keputusan-keputusan penting tetap diambil atas nama raja, dan Marie harus beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan anaknya. Meski begitu, pemerintahannya juga menghadapi tantangan. Selama masa pemerintahannya sebagai pemangku tahta, Ratu Marie de' Medici terlibat dalam konflik politik yang kompleks di Istana Prancis. Salah satu konflik yang menonjol adalah dengan Menteri Agung Concini, yang sebelumnya adalah sekutu dan penasihat Marie, tetapi kemudian mendominasi kebijakan pemerintahan dan mengambil peran yang kuat di istana. Pada awal pemerintahan sebagai pemangku tahta, Marie de' Medici bergantung pada Concini untuk nasihat dan dukungan dalam mengurus pemerintahan atas nama putranya. Raja Louis ke-13, yang saat itu masih sangat muda. Concini adalah seorang pengikut setia ratu dan menikmati posisi yang kuat di istana. Seiring berjalannya waktu, Concini mulai mendominasi kebijakan pemerintahan dan mengambil alih kendali atas berbagai aspek pemerintahan. Dia menggunakan posisinya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar, yang akhirnya menimbulkan ketegangan antara Marie dan beberapa kelompok berpengaruh di istana. Selama masa pemerintahannya, Concini diduga terlibat dalam beberapa keputusan politik yang kontroversial dan tidak disetujui oleh sebagian orang di istana. Beberapa kebijakannya dipandang merugikan kepentingan negara dan mendapat kritik dari para bangsawan dan anggota istana lainnya. Ketegangan antara Ratu Marie de' Medici dan Menteri Agung Concini semakin meningkat seiring waktu. Beberapa bangsawan dan anggota istana yang tidak puas dengan kebijakan Concini mulai berkonspirasi melawan dia dan mencari cara untuk mengurangi pengaruhnya.
Hubungan antara Raja Louis ke-13 dan ibunya menjadi tegang karena ketidaksepakatan mengenai kebijakan dan kepemimpinan. Ratu Marie de' Medici cenderung mendukung kelompok berpengaruh di istana yang tidak disukai oleh Louis, termasuk Menteri Agung Concini yang kontroversial. Pada tahun 1617, Raja Louis ke-13 mengambil alih kendali penuh atas pemerintahan Prancis ketika dia mencapai usia dewasa, yaitu sekitar 16 tahun. Dia memutuskan untuk memecat ibunya dari kekuasaan sebagai pemangku tahta karena ketidakpuasannya dengan pemerintahan Marie dan campur tangan politiknya. Sementara Concini, dia ditangkap dan dituduh melakukan konspirasi untuk mencelakai raja dan dieksekusi pada tanggal 24 April tahun 1617, di jalan-jalan Paris atas perintah Raja Louis ke-13. Setelah Ratu Marie de' Medici dipaksa meninggalkan pemerintahan, dia tetap tinggal di Prancis, tetapi hubungannya dengan putranya tidak selalu harmonis. Meskipun Raja Louis ke-13 mengambil alih pemerintahan secara langsung, dia tidak sepenuhnya menghapus pengaruh ibunya, dan Marie de' Medici tetap memiliki peran sebagai seorang ibu dan anggota keluarga kerajaan Prancis. Ratu Marie de' Medici meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 1642 di Château de Colombes, dekat Paris, Prancis. Dia dimakamkan di Basilika Saint-Denis di dekat Paris. Meskipun masa pemerintahannya sebagai pemangku tahta diwarnai oleh konflik politik, dia juga dikenal karena dukungannya terhadap seni dan budaya Prancis.